ia pun mengikuti suaminya ke dalam kamar. Sesampai di kamar, tiba-tiba Jamal membuka bajunya dan membuka celananya. Langsung saja memegang tangan Putri. Putri saat itu mengerti bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya, karena mereka sudah beberapa malam tidak melakukan hubungan suami istri. Karena Putri ingin menjadi istri yang baik, baik itu secara rohani dan jasmani melayani suaminya. Terlebih mereka ini baru saja menikah. Lalu malam biru pun terjadi, di mana mereka pun berhubungan biologis layaknya suami dan istri. Malam itu Putri merasa sangat puas karena permainan Jamal pada malam hari itu begitu hebat dan liar. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih mau mengklik video dari channel ini. Buat kalian yang belum subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dan dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah, seperti biasa, sebelum saya masuk ke jalan ceritanya, saya akan berikan sedikit kisi-kisi cerita yang akan saya bawakan pada episode kali ini, yaitu disetubuhi oleh sesosok makhluk hitam besar, yaitu genderuwo. Karena sosok ini mengintai, melihat kegiatan sehari-hari sepasang suami istri ini, sehingga ia mendapatkan celah untuk bisa menyetubuhi si wanita ini. Nah, untuk cerita lebih lanjut lagi, simak terus video ini, dan cerita horor kita mulai. Cerita ini bermula dari sepasang suami istri, sebut saja nama laki-lakinya itu adalah Jamal dan istrinya itu adalah Putri. Mereka ini adalah sepasang suami istri yang baru saja pindah ke rumah kontrakan yang dimana dikelilingi dengan pohon-pohon besar, pohon pisang, dan beberapa tanaman-tanaman liar di sekitar. Si Jamal ini bekerja sebagai orang gudang di salah satu distributor. Jadi ia bekerja seringkali pada malam hari atau sip-sipan, di mana 3 hari itu siang dan 4 harinya itu malam. Sedangkan si Putri itu hanyalah ibu rumah tangga. Putri itu adalah ibu rumah tangga yang belum dikaruniai anak. Jadi keseharian mereka itu masih sangat hangat karena mereka adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah. Mereka tinggal di rumah kontrakan ini sudah hampir 1 bulan, di mana kerap kali Putri itu ditinggalkan oleh Jamal ketika menjelang maghrib, dan Jamal pun pulang ketika sudah mulai azan subuh. Ya, Jamal itu kerap kali kerja pada shift malam. Jadi sebelum Jamal pergi, biasanya Jamal selalu bilang, "Dik, kalau kamu sendirian di rumah, jangan lupa sholat, jangan lupa mengaji. Ya?" Iya, ucap Putri. Jadi katakanlah mereka sudah tinggal di kontrakan ini sudah hampir 2 bulan, di mana tidak ada kejadian-kejadian yang aneh yang dialami oleh Putri ketika ditinggalkan oleh Jamal pada malam hari. Namun ketika pada sore hari itu cuaca sedang tidak baik-baik saja, di mana angin kencang menerpa rumah mereka. Ya, bentar lagi akan segera turun hujan. Jadi Jamal bergegas menghidupkan motornya dan memakai mantel untuk segera pergi ke tempat kerjanya. Takutnya hujan semakin deras dan jalanan semakin sulit untuk dijalani. Namun sebelum Jamal pergi, seperti biasanya, ia selalu mencium kening istrinya dan si Putri mencium tangan suaminya. Lalu Jamal bilang, "Dek, abang pergi kerja dulu, kamu baik-baik di rumah ya. Jangan lupa sholat maghrib, isya, dan segeralah tidur jika tidak ada kegiatan lainnya." "Iya," jawab Putri, dan Jamal pun pergi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," ucap Putri. "Hati-hati ya bang." Dan Jamal pun pergi. Saat itu Putri mungkin sedang lalai karena ia baru saja dibelikan handphone oleh Jamal, sehingga ia melewati sholat isya. Bahkan hampir seminggu terakhir, ia sudah mulai jarang sholat karena baru saja memiliki handphone. Lalu tiba-tiba ketika hampir sudah jam 10 malam, di mana mata Putri sudah mulai berat,
ia sudah mulai mengantuk. Dan tiba-tiba pintu rumahnya itu diketok. Ia tahu betul bahwa itu adalah ketokan dari suaminya. Sayangnya si Putri ini tidak ngeh. Sebenarnya suaminya itu kan ketika pulang subuh, ia selalu membawa kunci serap. Namun kali ini aneh. Kenapa Jamal mengetuk pintu? Kan dia mempunyai kunci serap. Ya, tunggu sebentar, ucap Putri sambil berjalan ke depan pintu. Lalu ia membuka pintu dan benar saja di depannya ada Jamal yang tersenyum manis kepada Putri. Putri sontak bertanya, "Loh, kenapa pulang, Bang? Emang kamu sakit?" Namun Jamal hanya tersenyum saja sambil nyelonong masuk. Putri melihat sekitar dan di situ tidak ada motor daripada Jamal. Lalu Putri pun mengunci pintunya dan bertanya kepada Jamal, "Bang, mana motormu?" Jamal masih saja diam sambil masuk ke dalam kamar. Putri saat itu geleng-geleng saja. Aneh abang ini, masa ditanya hanya diam saja. Lalu Putri yang tidak mau ambil pusing, ia pun mengikuti suaminya ke dalam kamar. Sesampai di kamar, tiba-tiba Jamal membuka bajunya dan membuka celananya. Langsung saja memegang tangan Putri. Putri saat itu mengerti bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena mereka sudah beberapa malam tidak melakukan hubungan suami istri. Karena Putri ingin menjadi istri yang baik. Baik itu secara rohani dan jasmani melayani suaminya. Terlebih mereka ini baru saja menikah. Lalu malam biru pun terjadi, di mana mereka pun berhubungan biologis layaknya suami dan istri. Malam itu Putri merasa sangat puas karena permainan Jamal pada malam hari itu begitu hebat dan liar. Sampai-sampai tidak biasanya Putri ketika setelah selesai berhubungan badan, ia langsung saja tidur dalam keadaan tubuh yang tidak satupun kain menutupi tubuhnya. Lalu di saat jam pulang, Jamal melihat istrinya yang telanjang seperti itu. Ia pun langsung on fire dan ia pun langsung mengajak Putri untuk berhubungan badan. Putri yang bingung dan merasa Jamal pada malam hari ini begitu hebatnya. Ia pun kembali melayani nafsu suaminya. Lalu ketika mereka sudah selesai berhubungan badan, Putri pun mandi dan disusul dengan Jamal. Singkat cerita, Putri memasak untuk sarapan pagi, di mana Jamal sudah siap-siap duduk di depan meja makan. Seperti biasanya, Jamal bertanya, "Bagaimana kamu malam ini?" Putri hanya tersenyum saja kepada Jamal dan bilang, "Terima kasih ya Bang." Jamal yang menangkap kata terima kasih dari Putri itu yaitu tentang berhubungan badan ketika ia pulang kerja. Ia tidak tahu bahwa si Putri sudah disetubuhi oleh sesosok yang menyerupai dirinya. Karena pada hari ini Jamal libur, bahkan malam pun mereka tidur bersama. Sehingga pada malam hari itu tidak ada kegiatan layaknya suami istri pada malam sebelumnya. Mereka pun tidur sampai kembali pagi hari lagi. Dan di mana Jamal masuk pagi dan pulang sore selama 3 hari berturut-turut. Singkat cerita, kini Jamal sudah kembali masuk malam. Dan Jamal pun seperti biasanya berpamitan kepada Putri. Dan apa yang terjadi pada jam yang sama sebelumnya, tiba-tiba Jamal pulang dengan keadaan yang sama. Ketika Putri melihat sekitar, tidak ada motor dari Jamal. Dan Jamal kembali masuk tanpa mengucapkan satu kata pun. Putri tidak mengambil pusing karena Putri tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena ia kembali mengingat kejadian beberapa malam sebelumnya. Dan benar saja, mereka pun saling bergairah satu sama lain, di mana Jamal atau sesosok yang menyerupai Jamal itu bermain begitu liar, memuaskan nafsu dari si Putri.
Setelah berhubungan badan itu, Putri langsung tertidur. Dan ketika sudah pagi hari atau menjelang pagi hari, Jamal yang melihat istrinya kembali telanjang, ia pun kembali mengajak istrinya untuk berhubungan suami istri. Ketika pagi harinya, Putri pun berkata, "Bang, kamu kok setiap shift malam langsung pulang ketika jam 9 malam lewat?" Lalu Jamal saat itu tidak ngeh karena ia sedang bermain handphone. Ia hanya bilang dan Karena pertanyaan dari Putri yang tidak dianggap serius oleh Jamal, Putri pun hanya menganggap itu remeh. Sehingga malam selanjutnya Jamal kembali datang. Namun kali ini pandangan Jamal itu sedikit berbeda. Di mana 2 malam ketika mereka berhubungan badan, Putri melihat di depan pintu Jamal tersenyum manis. Ketika keadaan pada malam hari ini, Jamal tampak berbeda. Yang Putri lihat, Jamal tersenyum bengis, di mana matanya menyala-nyala layaknya api. Dan Putri baru sadar. Kenapa? Karena setiap Jamal pulang ketika jam 9 malam, tidak pernah ia mendengar bunyi suara motor yang datang atau parkir di depan rumah. Jamal itu seperti berjalan kaki. Jadi Putri bertanya dengan serius, "Bang, kenapa kamu hampir setiap malam ketika kamu masuk shift malam, kamu tidak pernah pulang sampai pagi?" Jamal hanya tersenyum saja setelah itu, lalu kembali masuk ke dalam kamar. Putri saat itu mungkin hatinya sedang tidak baik-baik saja, sehingga ia memilih untuk bertanya lagi. Jika tidak dijawab, ia akan mengajak ribut. Biarkan saja, pikir Putri. Enak saja dia, setiap pulang hanya mengajak aku berhubungan badan. Ditanya tidak menjawab. Lalu Putri biarkan saja pintunya itu terbuka. Lalu ia mengejar suaminya yang sudah berada di dalam kamar, di mana keadaan Jamal sudah telanjang bulat. Lalu ketika sosok menyerupai Jamal ini memegang tangan Putri, Putri sontak menepis, menolak ajakan sosok menyerupai Jamal ini. Lalu apa yang terjadi? Ternyata tindakan Jamal begitu brutal. Ia langsung menyengkram leher Putri dan Putri pun menepisnya lagi. Entah kenapa, barulah sosok itu mengeluarkan suara, di mana suaranya itu menggema hampir ke seluruh ruangan yang ada di dalam rumah. Ia pun bilang, Aku suamimu, layani aku." Dan ucapan itu terus-menerus membuat Putri sangat takut karena suara ini bukanlah suara Jamal. Putri dengan sekuat tenaganya mencoba untuk berlari keluar rumah. Namun ketika hampir saja ia keluar dari rumahnya, pintu itu langsung sontak tertutup dengan sangat keras. Dan Putri pun terkunci di dalam rumah bersama sosok itu. Putri pun menangis jadi-jadinya. Tubuhnya bergemetar. Ia sangat takut. Ia segera menelpon Jamal. Namun beberapa kali Putri menelpon, tidak diangkat oleh Jamal. Mungkin Jamal sedang bekerja atau berkeliling di distributor tempat dia kerja. Sosok itu semakin mendekat, di mana langkahnya itu sampai membuat rumahnya itu bergetar. Bunyinya layaknya raksasa. Semakin mendekati Putri dengan terus berkata, Aku suamimu, layani aku." Lalu Putri barulah sadar ia memiliki Tuhan. Ia tahu bacaan-bacaan untuk menghadapi keadaan seperti ini. Karena dulu ketika ia bersekolah di pesantren, gurunya pernah mengajarkan jika kelak kamu menghadapi sesosok makhluk, baik itu jin, iblis, ataupun setan, bacalah doa ini, bacalah ayat ini. Dan Putri pun mengingat keras bacaan dari ayat-ayat ini, seperti ayat kursi dan beberapa ayat untuk mengusir
setan dan sejenisnya. Namun, doa itu awalnya tidak berpengaruh karena sosok itu terus mendekat dan menampakkan dirinya. Apa yang dilihat oleh putri itu begitu sangat menyeramkan. Ya, sosok itu adalah genderuwo yang bertubuh sangat besar, berotot, berbulu, di mana matanya merah, gigi taringnya begitu panjang, kupingnya pun juga panjang, kepalanya pun hampir menyentuh dek dari rumahnya. Semakin besar suara dari genderuwo itu, semakin besar pula doa yang dilontarkan oleh mulut putri. Itulah pertolongan dari Allah, di mana ketika ia menyelesaikan surat itu, tiba-tiba saja sosok itu menghilang layaknya debu. Dan suasana begitu hening. Saking heningnya, putri sampai bisa mendengarkan bunyi aliran darah yang ada di tubuhnya. Jantungnya berdebar sangat hebat. Keringatnya sampai membasahi seluruh tubuhnya. Dan tiba-tiba bunyi telepon dari miliknya itu berbunyi. Ternyata itu adalah Jamal yang menelpon balik. Lalu Jamal kaget ketika putri mengangkat teleponnya. Putri menangis meminta tolong. Sedangkan jam baru saja menunjukkan jam 11 malam. Tak lama Jamal pun pulang. Hampir setengah jam ketika ia menelpon putri, di mana putri masih menunggu di depan pintu sambil menangis terseduh-seduh. Lalu Jamal bertanya dan putri hanya diam saja. Lalu Jamal mengajak putri untuk masuk ke dalam kamar. Namun apa balasan dari putri? Tidak, kau adalah genderuwo. Kau adalah genderuwo. Jamal yang mendengar ucapan yang tidak terduga dari putri, ia pun bingung. Kenapa kamu bilang aku genderuwo? Ya, tadi kamu menyerupai suamiku kan? Putri, ini aku Jamal. Putri, aku Jamal. Buktikan kalau kau memang suamiku. Jamal pun bingung. Apa yang harus ia buktikan? Lalu ia bertanya, apa yang harus aku buktikan kalau aku ini adalah benar suamimu? Ucapkan 2 kalimat syahadat. Dan Jamal pun mengucapkannya dengan sangat tegas. Putri pun percaya dan putri pun memohon untuk mengajaknya pergi dari rumah ini pada malam hari ini dan segera. Jamal yang tidak mau bertanya lagi langsung saja mengajak istrinya ini untuk pergi menuju rumah orang tuanya. Singkat cerita, setelah beberapa hari barulah putri mau mengaku apa yang terjadi pada dirinya pada malam hari itu. Dan putri pun menjelaskan dengan seksama dan di mana Jamal mendengarkan dengan sangat serius. Namun apa respon dari Jamal? Ia langsung terduduk lemas melihat istrinya dan membayangkan istrinya ditiduri oleh sesosok makhluk yang menyerupai dirinya. Tak lama kemudian Jamal pun berpikir dan memiliki inisiatif untuk mengajak istrinya pergi ke dokter kandungan untuk mengecek apakah putri ini hamil. Dan syukurnya putri tidak hamil, di mana jika hamil Jamal sangat takut karena mungkin saja anak itu adalah anak genderuwo. Lalu singkat cerita, di mana Jamal dan putri setuju untuk pindah dari rumah itu karena putri pun juga tidak berani lagi tinggal sendirian, apalagi pada malam hari. Dan mereka pun pindah. Kini mereka sudah tinggal di rumah yang baru, di mana mereka memilih untuk kontrak di kontrakan yang sampai 4 pintu atau 5 pintu, di mana kontrakan mereka ini adalah kontrakan yang 5 pintu dan mereka tinggal di tengah-tengah untuk berjaga-jaga jikalau kejadian ini terulang lagi. Putri bisa ditolong oleh tetangganya, namun mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi. Dan cerita pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang masih menonton sampai di detik ini. Bagaimana ceritanya? Sangat epik bukan? Makanya buat para istri, sebaiknya
ketika pada malam hari, apalagi suaminya yang kerja pada malam hari, sebelum suamimu itu pulang, tanyakan dulu apakah benar dia adalah suamimu. Takut-takutnya kejadiannya sama seperti Putri. Amit-amit, jaga-jaga, karena genderuwo itu sangat senang sekali dengan situasi yang seperti ini. Mungkin kalian yang menonton video ini tahu dengan cerita-cerita yang seperti ini, karena cerita yang seperti ini mungkin adalah beberapa kali kalian mendengar, baik itu di TV atau dari perbincangan dengan teman ataupun keluarga. Oke, sebelum saya tutup video ini, sekali lagi saya ingin mengingatkan, jangan lupa subscribe jika belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan komen, karena dukungan kalian itu sangat kami butuhkan supaya channel ini bisa berkembang lagi. Dan sampai jumpa di episode-episode yang lebih epic lagi, yang lebih seru lagi. See you.